Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat bertemu via online pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Nana Konita Fidausa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Berbicara mengenai remaja, remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini pula sering terjadi ketidakstabilan emosi yang tidak sehat. Emosi yang tidak terkendali tersebut mampu membuat mereka berkeinginan untuk mencoba sesuatu meskipun hal tersebut tidak sepantasnya untuk dilakukan. Mereka bisa saja tidak lagi memperdulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, maupun hukum yang berlaku. Seperti yang sudah diketahui bahwa orang tua tidak bisa selalu dapat mengawasi anak dengan sepenuhnya. Mungkin dulu waktu kecil masih bisa, tapi seiring kita menginjak remaja, di mana ruang lingkup sosial kita lebih luas, baik itu dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan bermain, apalagi ketika kita mulai merasa memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Pada dasarnya, itu merupakan ciri khas dari remaja yang hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa hakikat itu, remaja tidak berkembang dengan semestinya sampai dengan saat ini. Mungkin dengan ketertarikan tersebut akan muncul hawa nafsu seksual. Ya, hal itu mungkin bisa mendapat pahala jika nafsu itu disalurkan ketika sudah menikah, tetapi akan menjadi mara bahaya jika dilakukan sebelum waktunya. Hadirin sekalian, pergaulan saat ini cenderung menuju pada pergaulan bebas, di mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, mabuk-mabukan, tawuran, serta penggunaan obat-obatan terlarang. Berbicara mengenai pergaulan bebas tidaklah cukup jika kita membahas mengenai seks, karena ruang lingkup penyimpangan yang terjadi dalam pergaulan bebas itu sangat luas. Contohnya, banyaknya remaja masa kini yang turut mengikuti menjadi anak jalanan atau yang disebut dengan punk atau punk. Hal ini juga merupakan pergaulan bebas yang sangat berbahaya, karena jika seseorang remaja sudah menjadi anak jalanan, maka penyimpangan yang mereka lakukan akan bertambah luas tentunya. Mereka bisa saja untuk mulai mencoba minum minuman keras, merokok, narkoba, bahkan tawuran yang bisa membuat mereka kehilangan nyawanya. Tentulah hal-hal tersebut sangatlah miris untuk dilihat. Maka tentu peran orang tua sangatlah penting dalam menjaga anaknya serta bagaimana cara mereka bisa merangkul anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tidak mau kalah, internet pun juga ikut andil dalam pengaruh pergaulan bebas. Internet menjadi pengaruh terbesar dalam pergaulan bebas di kalangan remaja. Anak yang masih dalam tahap tumbuh menjadi seorang remaja pasti memiliki rasa keinginan tahunan yang besar. Mereka bisa saja membuka situs terlarang ataupun melihat video yang seharusnya tidak mereka tonton, sehingga menimbulkan rasa keinginan yang lebih untuk mencoba dan yang nantinya akan menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang. Lalu hadirin yang saya hormati, remaja sendiri merupakan tonggak bagi bangsa untuk kedepannya. Mereka akan menjadi pemimpin bagi bangsa. Apa jadinya kalau para remaja tersebut terjerumus ke pergaulan bebas dan merusak masa depannya? Maka dengan otomatis negara kita akan kehilangan bibit-bibit unggul untuk memimpin mereka di masa depan. Lemahnya iman dan kurangnya ilmu agama dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya di Islam itu sendiri telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja seperti kita ini memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal mendasar dalam pergaulan secara umum yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama adalah bersikap sopan dan santun serta ramah kepada semua orang tentunya. Yang kedua adalah perhatian dan juga memiliki empati satu sama lain. Yang ketiga adalah mampu menjaga perasaan. Yang keempat adalah tolong-menolong dengan sesama. Dan yang terakhir adalah mampu mengendalikan emosi. Lalu dalam Islam terdapat juga etika pergaulan remaja yang telah diatur. Yang pertama adalah menjaga pandangan. Sebagaimana telah diatur dalam Quran Surat An-Nur ayat 30, yang artinya adalah katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya. Pria harus dapat mengendalikan dan menjaga pandangan serta mengendalikan hawa nafsunya, terlebih juga bagi perempuan. Yang kedua adalah larangan berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-sekali bersepi-sepian seorang laki-laki dan perempuan, kecuali perempuan itu bersama mahramnya. Hadis riwayat Muttafaq atau riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah larangan berbuat zina. Allah Subhanahu wa taala melaknat dan melarang orang-orang yang mendekati dan berbuat zina. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya adalah dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat adalah menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk tidak menampakkan auratnya kepada yang bukan mahramnya. Sebagaimana terkandung dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya adalah dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudari laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala terkait batasan aurat bagi perempuan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya adalah wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya hadirin sekalian, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, sebagai orang yang beragama kita harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita dalam membatasi pergaulan kita seperti bagaimana semestinya, agar kita bisa membedakan mana yang di luar batas dan mana yang wajar. Jangan membiarkan diri kita larut dalam hal yang menyimpang. Mari terus membuka mata hati bahwa tidak semua dari apa yang kita lihat pantas untuk kita lakukan. Remaja sangat rentan terhadap ancaman pergaulan bebas, maka peran orang tua, lingkungan, dan orang yang dekat sangat dibutuhkan. Maka dari itu, kita harus terbuka kepada orang lain dan tidak ada alasan yang membuat kita untuk tetap berada dalam pergaulan bebas. Bagi kalian para remaja yang sudah terjebak di pergaulan bebas, segeralah keluar dari lubang hitam tersebut, karena selain itu kegiatan yang menimbulkan dosa tentu saja dapat mempengaruhi masa depan yang telah kalian rencanakan. Memang tidak mudah membangun kembali hal yang telah rusak, tapi selalu ingat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak. Alhamdulillah, tidak terasa akhirnya kita sampai pada sesi penutup. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang mungkin kurang berkenan serta kurang layak didengar. Mari kita tutup terlebih dahulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.